Halo Sobat Pelangkoners, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Kukuh Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel. Pada kesempatan ini Dosen Blangkon Channel berada di Sanggar Sahabat Anak Bandulan, Kota Malang. Dan pada kesempatan yang istimewa pula, narasumber Dosen Blangkon sungguh luar biasa. Mengapa luar biasa dan apa yang membuat narasumber kita luar biasa, nanti kita akan mengulik lebih lanjut lagi. Sebelum melanjutkan perbincangan ini, tetap dukung, like, comment, subscribe, dan share. Sobat Blangkoners, saya memanggilnya Bu Dani. Selamat malam Bu Dani, salam sehat. Selamat malam Pak Kuku, salam sehat selalu. Silakan disapa Sobat Blangkoners, Bu Dani. Halo Sobat Blangkoner, selamat malam, selamat bertemu kembali pada channel Dosen Blangkoners pada malam hari ini. Baik, baik, terima kasih. Tadi Pak Kuku sudah menyebutkan sedemikian rupa tentang saya ya, tapi saya tidak kepingin seperti itu karena saya mengalami apa yang saya lakukan atau yang saya kerjakan pada saat ini adalah sesuatu yang mengalir saja. Jadi buat saya bukan sesuatu yang sangat luar biasa atau bagaimana, kan apa yang kita kerjakan, apa yang saya kerjakan saat ini itu adalah sesuatu yang memang sepertinya itu ya mengalir saja. Memang itu harus kita kerjakan. Kita sebagai seorang perempuan, seorang ibu yang harus benar-benar bisa khususnya ini membagi waktu. Nah, ini juga nih Yeah. masalah membagi waktu. Bisa di-sharingkan ke Sobat Blangkoners ya, kegiatan-kegiatan ibu mungkin bekerja atau ada kegiatan sosial di masyarakat atau bahkan di tempat-tempat lain. Monggo Bu Dani. Ya, baik. Sebagai seorang ibu, ya pastinya kita pasti perempuan ya. Seorang ibu itu pasti seorang perempuan. Kalau dikatakan bahwa sebagai seorang ibu, seorang perempuan yang bekerja, saya bekerja itu sebagai ibu rumah tangga biasa saja, bukan sesuatu yang istimewa karena pasti ibu-ibu juga mengalami hal ini. Tetapi yang saya lakukan pada saat ini sebagai ibu rumah tangga itu saya bekerja membantu, artinya karena kami memang wira swasta ya, yang pekerjaannya itu dikerjakan di dalam rumah, yang nanti akhirnya akan dibawa ke pasar begitu. Jadi saya membantu pekerjaan itu di rumah, yang itu nanti setelah semuanya selesai, suami bekerja di pasar, nah saya menyelesaikan apa yang ada di rumah. Itu dari pagi kami bangun tuh mulai sekitar jam 2:30 pagi udah mulai bekerja. Selesai itu sekitar jam 11 siang itu pekerjaan yang berhubungan dengan perekonomian keluarga itu baru bisa saya selesaikan sekitar jam 11 pagi. Begitu Pak Kuku. Ya, selain beraktivitas perekonomian, mungkin ada kegiatan sosial Bu di masyarakat, di RT, RW, kelurahan atau organisasi-organisasi yang Ibu Dani geluti gitu. Ya, baik. Ketika ada pertanyaan seperti itu, maka saya sebagai seorang perempuan itu merasa bahwa itu bukan tugas yang harus saya emban, tapi saya merasa berkewajiban untuk bisa melaksanakan apa yang dipercayakan kepada saya, begitu. Untuk tugas-tugas dalam sosial kemasyarakatan, saya sebagai seorang anggota PKK yang aktif, dulu sebelumnya dalam kepengurusan PKK RW itu saya sempat menjadi bendahara, pengurus bendahara ya, pengurus PKK RW di bendahara, dan pada saat itu juga saya menjadi ketua PKK di wilayah RT saya itu kalau tidak salah itu selama hampir 5 periode ya, jadi 5 tahun, 5 periode itu 15 tahun menjadi ketua PKK, yang karena Bapak itu seorang RT. Tapi setelahnya itu lanjut kembali, jadi ada pergantian kepengurusan RT, menjadi ketua PKK tetap ada pada pundak saya dan semuanya itu tetap saya laksanakan dengan sukacita.
Itu di sosial kemasyarakatan yang pada saat ini saya hanya sebagai anggota PKK biasa aja Pak, begitu. Untuk tugas-tugas yang lain di organisasi kemasyarakatan, kami tergabung dalam, karena saya sebagai seorang Katolik, itu kami tergabung dalam organisasi Wanita Katolik RI, yang kebetulan pada saat ini saya duduk sebagai Presidium 2 di DPD Keuskupan Malang. Kemudian sebagai anggota masyarakat juga kami tergabung dalam gabungan organisasi wanita kabupaten. Jadi kabupaten kami duduk di kepengurusan di bidang Kesra. Karena di bidang Kesra itu ternyata banyak sekali yang harus kami kerjakan. Tetapi tentunya kami tidak bekerja sendiri Pak. Banyak dibantu oleh ibu-ibu yang lain yang tergabung dalam kepengurusan itu. Kemudian dalam karena kita saya pribadi sebagai seorang warga negara Indonesia yang 100% Katolik ya, tentunya sebagai anggota gereja juga menjadi pengurus lingkungan. Saat ini saya duduk sebagai ketua lingkungan. Jadi kemudian di kepengurusan yang lain dalam hierarki dari paroki itu, karena di lingkungan kami itu ada kapel yang digunakan untuk beribadat seluruh umat, terutama untuk umat lingkungan tuh, saya menjadi ketua satgas di kapel itu. Begitu Pak. Ya, Bu Dani dalam perjalanan katakan dalam di kepengurusan RT 5 periode dan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan itu, apa suka dukanya Bu bisa dibagikan ke Sobat Blangkoners? Ya, baik. Sebenarnya kalau bercerita mengenai suka duka, karena ketika kita menjalani apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita pada saat itu banyak sukanya Pak sebenarnya. Oke. Ya, duka pasti ada, tetapi saya merasakan tuh banyak sukanya, karena ketika kita mempunyai ide-ide artinya untuk melakukan yang baik, untuk berkembang menjadi lebih baik, itu mendapat sambutan dari warga, mendapat sambutan dari ibu-ibu ya, itu sangat baik. Dan pada saat itu kami merasakan bahwa lingkungan di mana RT kami tinggal itu sangat maju ya, sangat maju dan dapat dikenal, artinya apa yang menjadi ide-ide atau kreativitas warga PKK itu dapat menjadi contoh untuk PKK yang lain, begitu. Dan kalau dukanya sih, saya kira saya tidak pernah merasakan ada duka begitu Pak, karena itu sukacita banget sampai sekian periode. Dan ketika saya mau mengatakan bahwa kita harus bagaimanapun kita harus ada regenerasi. Tidak selamanya saya itu menjadi ibu PKK tapi tetap ibu-ibu mengatakan enggak ibu terus. Tapi saya dengan rendah hati saya mohon, marilah kita beregenerasi supaya ide-ide yang muncul nanti itu semakin baik begitu. Jadi semakin lama kalau kita sudah di zona nyaman itu kan, karena merasa nyaman kita nggak mempunyai ide-ide baru gitu. Jadi kalau ada pengganti atau regenerasi itu, saya berkeyakinan bahwa nanti pasti akan muncul ide-ide yang lebih baik lagi dari periodenya saya. Begitu. Oke, ya Bu Dani, sebelum mengakhiri perbincangan kita saat ini, ada pesan bagi ibu-ibu khususnya perempuan, Sobat Blangkoners untuk berorganisasi atau bermasyarakat. Silahkan. Baik, terima kasih. Baik untuk ibu-ibu perempuan, yang saya mengatakan bahwa ibu-ibu itu adalah sosok perempuan yang hebat ya. Jadi ketika kita mempunyai keyakinan bahwa saya bisa, lakukanlah itu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi tetap kita harus tidak boleh meninggalkan bahwa kita mempunyai Tuhan yang sangat mengatur semua kegiatan ataupun kehendak yang akan terjadi pada diri kita. Jadi marilah kita ketika kita mempunyai keinginan, kita wujudkan itu. Tapi kita tidak boleh bosan-bosan untuk selalu belajar dan belajar. Karena belajar itu ternyata tidak hanya di bangku sekolah.
Belajar itu bisa kita dapatkan dari pengalaman berorganisasi, bersosialisasi dengan banyak orang. Akhirnya di situ kita bisa mendapatkan banyak hal yang ternyata, oh itu harusnya bisa saya kerjakan, oh itu harusnya saya bisa seperti ini, begitu. Nah akhirnya dari itu kita bisa semakin tahu bahwa oh ternyata saya ini seperti ini. Dalam tanda kutip, kita tetap tidak boleh sombong bahwa sebagai seorang ibu, sebagai seorang orang perempuan, ternyata saya bisa, ternyata kita bisa. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa apa yang menjadi keinginan kita itu dan itu baik, kita percaya bahwa semuanya itu pasti akan bisa terwujud. Begitu Pak. Ya, itu tadi Sobat Blangkoners, perbincangan sejenak bersama Ibu Dani. Semoga menginspirasi, semoga menambah wawasan bagi Sobat Blangkoners, khususnya untuk ibu-ibu maupun perempuan. Tetap dukung Dosen Blangkon Channel, like, comment, subscribe, dan share. Ada tambahan dikit. Oh iya, silakan. Ada tambahan dikit Pak Gu, gini. Ketika seorang ibu, seorang perempuan ingin bersosialisasi atau bermasyarakat, berorganisasi, yang paling utama itu adalah dukungan dari keluarga. Sangat penting. Dari suami, dari anak-anak, dan dari keluarga pokoknya yang ada di sekitar kita. Itu sangat penting dan kita tidak boleh meninggalkan itu. Bagaimanapun kuatnya kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, tanpa dukungan keluarga, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih. Oke, itu tadi Sobat Blangkoners, semoga menginspirasi, menambah wawasan, dan tentunya tetap dukung, like, comment, subscribe, dan share. Salam sehat, Bu Dani. Sehat selalu. Salam Berkah dalam. berkah dalam.